warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ini semua. Oke. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Tidak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan cerita pendek. Sebelumnya anak-anak sudah pernah membaca cerita baik itu di media cetak ataupun media daring? Sudah? Belum pernah? Siapa yang sudah tadi bilang? Saya Bu. Ada, coba jelaskan secara singkat cerita apa yang kamu pernah baca itu. Cerita tentang persahabatan Bu. Mengisahkan tentang apa dia? Mengisahkan tentang sahabatnya meninggalkan sahabatnya. Oh, gitu ya. Jadi cerita yang anak baca itu akan menjadi yang topik pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya juga kalian pasti pernah punya pengalaman yang dimana pengalaman itu ceritanya menyedihkan, menyenangkan, lalu mengharukan, betul? Betul. Ya, tanpa kita sadari pengalaman-pengalaman itu bisa kita jadikan sebagai sebuah cerpen atau sebagai sebuah ide untuk menulis cerita. Setelah mempelajari cerpen ini, nanti kalian sudah diharapkan mampu mengenali apa itu cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur cerpen, dan juga struktur penyusun cerpen. Dan juga kita akan nanti mencoba menganalisis bagaimana struktur cerpen itu disusun dalam sebuah cerita. Ini dari pengertian cerpen. Mungkin Askia boleh dibaca. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Nah, berdasarkan pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa cerpen itu adalah cerita yang ditulis secara jelas dan singkat dan hanya mengisahkan tentang satu permasalahan saja. Lanjut ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu ada jumlah kata biasanya terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata. Jadi biasanya cerpen ini terdiri dari 3 sampai 10 halaman saja, tapi bisa saja lebih dari 10 halaman. Yang kedua, dapat dibaca sekali dulu. Artinya, kita tidak memerlukan waktu yang banyak ataupun waktu yang berhari-hari untuk menyelesaikan satu cerita pendek. Yang ketiga, fokus pada satu konflik atau peristiwa tunggal. Artinya, cerpen itu hanya mengangkat satu permasalahan saja. Misalnya, ketika Sally ingin menulis sebuah cerpen tentang pendidikan ataupun sekolah, maka permasalahan yang dimasukkan ke dalam cerpen itu seputar tentang sekolah. Yang keempat itu memiliki tema dan alur cerita yang sederhana. Yang selanjutnya memiliki jumlah tokoh yang terbatas. Biasanya cerpen ini hanya menghadirkan 2 sampai 4 tokoh saja. Dan yang terakhir ada latarnya terbatas. Artinya seperti yang Ibu instruksikan tadi, ketika sekali membuat cerpen dengan tema sekolah, maka latarnya mungkin ada di sekitaran sekolah saja. Lanjut ke unsur-unsur dalam cerpen. Unsur-unsur ini disebut sebagai pembawa sebuah cerpen. Ibarat kata, cerpen itu adalah sebuah kue. Jadi, unsur-unsurnya ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cerpen itu. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Ibarat kue tadi, cerpen ini termasuk ke dalam bahan-bahan. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah ide pokok ataupun gagasan pokok dalam sebuah cerpen. Yang kedua ada tokoh dan pelakon.
orang-orang yang terlibat dalam cerpen tersebut. Yang ketiga adalah latar. Latar ini adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana cara si pengarang memposisikan diri di dalam si cerita tersebut. Yang kelima ada alur. Alur itu adalah bagaimana jalan ceritanya itu dimulai sampai akhir cerita. Alur ini terbagi menjadi tiga. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Ada yang tahu apa saja pengertian dari alur ini? Jadi alur maju itu adalah alur yang menceritakan dari awal sampai akhir. Misal, ketika Jeva menulis sebuah cerita tentang pengalaman hidupnya, maka ia menuliskan pengalaman hidupnya itu mulai dari kecil hingga ia besar. Tapi ketika ia menulis ceritanya itu menggunakan alur mundur, maka ia akan menuliskan ceritanya itu dimulai dari yang sangat dulu hingga ke masa kecilnya. Yang ketiga ada alur campuran. Bisa jadi berarti alurnya itu dicampur. Bisa saja di awal dia menggunakan alur menceritakan tentang pengalaman sama masa kecilnya, kemudian itu pengalaman masa hidupnya sekarang, kemudian kembali lagi ke pengalaman masa kecilnya. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada si pembacanya. Biasanya amanat ini berisi nasihat supaya kita bisa mengambil nilai-nilai yang baik dari cerita itu. Setelah kita mempelajari mulai dari pengertian, ciri-ciri, unsur, dan juga struktur ini, apa masih ada yang ingin diberikan atau yang belum dipahami? Sudah paham? Oke, jadi hari ini kita akan menganalisis sebuah cerpen. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok dan juga memberikan LKPD untuk kalian isi. Silakan dibaca dan dikerjakan. Mungkin kelompok satu boleh Jeva dan Sally, kelompok dua boleh Askia dan juga Arnella. Ibu berikan waktu kalian 10 menit untuk menganalisis cerpen yang telah diberikan. Silakan berjalan mengikuti dan jawab soal-soal dalam LKPD yang pertama.
Bias warna. Iya, yang pertama kita menganalisis unsur ekspresinya saja. Yang pertama ada tema. Temanya itu adalah Kebaikan seorang nelayan. Nah, ceritanya itu misalkan tentang nelayan. Yang kedua ada tokoh dan tokohan. Siapa saja tokohnya? Pak Agus. Bagaimana karakter Pak Agus dalam cerita itu? Baik hati dan suka memberi. Ya, berarti struktur yang ketiga adalah adalah waktu, tempat, dan suasana. Waktunya itu ada petang, ada malam hari juga. Tempatnya ada di pinggir laut dan ada di perumahan nelayan. Suasananya ada suasana mencekam. Selain mencekam ada juga suasana yang membahagiakan karena akhirnya mereka bisa kembali melaut. Yang keempat ada alur maju. Yang kelima ada sudut pandang orang ketiga. Dan amanatnya tetap menolong sesama walaupun keadaan sulit dan tetap peduli terhadap sesama. Oke, berarti kalian semua sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Sudah, Bu. Ibu mau memberikan kalian ice breaking supaya kalian lebih semangat lagi untuk kuisnya. Oke? Oke, Bu. Ketika Ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk Satu. Kalau Ibu bilang tepuk dua, tepuk Dua. Kalau Ibu bilang tepuk tiga, kalian tepuk Angin. Kita coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk angin, tepuk tiga. Oke, siap? Siap. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua, tiga, satu, tiga, dua, satu, tiga, dua, tiga, satu. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita akan kuis. Kita kuis menggunakan Android. Silakan dipersiapkan HP-nya atau gadgetnya. Selamat bergabung ke Kahoot. Bisa melalui websitenya atau langsung scan saja. Sudah? Silakan dipersiapkan. Jadi yang berada di peringkat ketiga itu ada JJ. Siapa yang JJ? Saya. Yang kedua ada Sally. Saya. Dan yang pertama itu ada Indri. Siapa itu? Saya. Oke, kita berikan tepuk tangan bagi kita. Menunjukkan bahwa kalian sudah paham tentang materi tentang cerpen. Sekarang Ibu sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau kalian satu dan menyampaikan apa yang telah kalian dapatkan di pelajaran mengenal cerpen ini. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu screen ya namanya. Oke, ya setelah mempelajari tentang cerpen ini,
ini apa yang Askia dapatkan dan menurut Askia apa yang paling menarik dari pembelajaran cerpen ini? Mungkin boleh Askia? Kegiatan pembelajaran cerpen ini memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur cerpen, yaitu ada tema, alur, latar, juga ada konflik. Terus yang didapat dari pembelajaran cerpen ini yaitu saya jadi lebih paham mengenai unsur cerpen dan pesan yang ada di dalam cerita. Yang menarik itu alur ceritanya berbeda-beda, kadang tidak sama kehidupan sehari-hari, jadi lebih seru untuk dipelajari. Kita berikan tepuk tangan untuk betul yang disampaikan oleh Askia itu pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, ciri-ciri cerpen, dan juga struktur cerpen. Karena waktu pembelajaran kita selesai, jadi pembelajarannya dicukupkan sampai di sini saja. Untuk minggu depan, Ibu mau kalian membawa satu ide cerita, boleh itu yang kalian kembangkan sendiri atau berdasarkan imajinasi kalian, ataupun bisa berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Silakan ditulis di buku catatan dan dibawa untuk di kelas berikutnya. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau kalian membaca ini semua. 1, 2, 3. Selagi masih muda, tetaplah belajar. Cintai generasi muda, sampai mencapai cita-citamu. Ya. Baiklah, mengucapkan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi dan hadir dalam pembelajaran kelas hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.